Tes mati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah yang mulia, itu talabul ilm. Kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini, mengkaji kitab Al-Usulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita berada pada muqaddimah yang ketiga, dan ini adalah pembahasan terakhir untuk muqaddimah yang ketiga. Ya, di muqaddimah yang ketiga ini penulis menyebutkan bahwa perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada para hambanya yaitu tauhid. Ya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku, dan larangan terbesar yang Allah larang darinya adalah kesyirikan. Ya, ini faedah dari beliau pada muqaddimah yang ketiga ini. Beliau ingin mengingatkan kepada kita seluruhnya bahwa dalam Islam ini larangan terbesar yang Allah larang kepada para hambanya adalah larangan berbuat kesyirikan. Ya, dimaklumi bahwa dalam agama kita banyak perkara yang dilarang. Banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, dan segala sesuatu yang dilarang
oleh Allah dan Rasulnya, kita harus yakin, maka itu pasti ada mudaratnya. Itu kaidah ya. Kaidah dalam agama kita bahwa jika ada sesuatu yang dilarang dalam agama, maka pasti ada mudaratnya. Ada bahayanya, apakah di dunia, apalagi di akhirat. Ya, makanya dilarang. Kenapa? Karena membahayakan. Ya. Dan agama ini datang untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, bukan datang untuk membahayakan manusia. Maka segala hal-hal yang membahayakan manusia pasti dilarang dalam agama. Dan tidak ada yang paling membahayakan, tidak ada yang paling bermudarat kepada manusia kecuali kesyirikan ini. Makanya dia adalah larangan terbesar dalam agama ini, karena bahayanya luar biasa, mudaratnya luar biasa. Ya. Baik. Di sini ada keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarahnya. Beliau mengatakan, ya, hadhihi faidatun 'azimah. Ini adalah faedah yang sangat luar biasa. Jadi ketika penulis mengatakan bahwa larangan terbesar itu kesyirikan, kata beliau ini faedah dari penulis kitab yang sangat luar biasa faedah ini. Itu kata beliau. Di anna ba'dhan nas, karena sebagian manusia ya'taqiduna, mereka meyakini anna hunaka asya' hiya a'dhamul jara'im. Karena sebagian manusia meyakini bahwa di sana ada perkara-perkara yang merupakan kejahatan yang terbesar. Iya. Taib. Dia meyakini bahwa di sana ada perkara-perkara yang merupakan kejahatan yang paling besar, bahaya yang paling besar. Nah, apa yang mereka yakini sebagai kejahatan terbesar? Fayaqulu, mereka mengatakan seperti riba. Riba, menurut sebagian anggapan manusia, riba itu adalah ya keharaman yang sangat luar biasa. Ya, seperti zina, zina juga. Nah, betul, ya memang benar ya. Benar bahwa riba, zina ini perkara yang berbahaya sekali. Kejahatan yang sangat besar. Ya, hanya saja kesalahan sebagian orang ya ketika menganggap bahwa itu yang paling besarnya. Zina adalah dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar, demikian pula riba. Ya, ini kesalahan ini. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar daripada itu. Ada yang lebih berbahaya daripada itu. Ya, kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, sehingga sebagian manusia itu lebih fokus, lebih besar perhatiannya, lebih fokus perhatiannya kepada masalah riba, masalah zina, wa al-fasadil akhlak, dan masalah kerusakan akhlak. Iya. Jadi sebagian manusia ada yang beranggapan bahwa rusaknya akhlak, pergaulan bebas dan seterusnya, kemudian zina, kemudian riba, itu kerusakan besar. Betul, betul memang, tidak salah ya. Hanya saja ada yang lebih besar daripada itu. Ada yang lebih berbahaya daripada itu semua. Ya, sehingga jamaah sekalian, ya harusnya perhatian kita, konsentrasi kita yang lebih besar itu adalah pada perkara yang lebih berbahaya. Ya, kita harus perhatian pada perkara zina. Kita harus hati-hati dari perkara riba. Tapi kita harus lebih hati-hati lagi, lebih perhatian lagi, lebih konsentrasi lagi pada persoalan kesyirikan ini. Kenapa? Karena dia yang paling berbahaya. Lebih berbahaya itu syirik daripada zina. Lebih berbahaya itu syirik daripada riba.
Lebih berbahaya itu syirik daripada pergaulan-pergaulan bebas. Semuanya berbahaya, pergaulan bebas berbahaya. Tapi kesyirikan lebih berbahaya. Ini yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Banyak manusia subhanallah ya menganggap bahwa korupsi itu kejahatan, ya, kejahatan dalam negara. Ya, sehingga mereka fokus memberantas korupsi kan? Ya, kalau dianggap korupsi ini berbahaya sekali bagi negara. Berbahaya bagi masyarakat. Berbahaya bagi lingkungan, berbahaya. Mereka anggap itu sangat berbahaya korupsi. Ya kan? Nah, sehingga dibuatlah namanya KPK. Ya. Ya kan? Lembaga yang dibuat untuk memberantas korupsi. Maka ini tidak salah, ini bagus. Kita tidak ingkari, bahkan ini kita dukung. Karena memang korupsi adalah dosa yang sangat besar. Kejahatan yang terbesar juga. Termasuk dosa besar itu korupsi. Ya kan begitu? Tapi ketahuilah ada yang lebih besar daripada itu. Ada yang lebih berbahaya daripada korupsi, yaitu kesyirikan. Iya. Nah, harusnya kalau kita mau jujur, kalau mau kita benar dalam beragama, harusnya ada juga lembaga yang dibuat untuk memberantas kesyirikan gitu. Kalau ada KPK, ya, kalau ada KPK, berarti harus juga ada lembaga yang tujuannya untuk memberantas segala bentuk kesyirikan, apakah syirik besar atau syirik kecil. Kenapa? Karena kesyirikan jauh berbahaya daripada korupsi. Ini yang diinginkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, sebagian manusia beranggapan bahwa ya dosa yang paling besar zina ini dan seterusnya, sehingga mereka sangat fokus membahas sangat fokus perhatiannya kepada zina, riba dan seterusnya. Tapi ternyata mereka melupakan perkara yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Ya, ini berbahaya sekali ya. Kesyirikan itu paling berbahaya dalam kehidupan manusia. Kalau korupsi merusak negara, kalau korupsi merusak masyarakat, merugikan masyarakat, maka kesyirikan lebih merusak negara sebenarnya. Kesyirikan itu lebih merusak negara. Kenapa? Gara-gara kesyirikan itu tidak turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala pada sebuah negara. Ya, ketika pada sebuah negara terjadi kesyirikan, maka dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan negara-negara yang sangat perhatian memberantas kesyirikan, maka negara mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti negara-negara Saudi. Luar biasa. Ya. Perhatian mereka terhadap kesyirikan itu luar biasa. Subhanallah. Sampai kita dapatkan pemerintahnya di sana itu, mereka sampai mencetak buku gratis. Coba. Mereka mencetak buku gratis untuk dibagikan kepada jamaah haji yang sekian banyak jumlahnya ribuan. Itu dibagikan gratis loh. Ya, mereka mencetak buku-buku gratis untuk dibagikan kepada semua yang datang melaksanakan ibadah umroh yang jumlahnya bukan ratusan tapi ribuan manusia. Buku-buku gratis dicetak. Apa isinya? Tentang kesyirikan. Tentang bahaya kesyirikan. Tentang masalah perdukunan. Tentang masalah sihir. Itu banyak dibagikan ya. Ya, ada buku-buku yang berjudul Hirasatut Tauhid. Penjagaan terhadap tauhid. Ada buku-buku yang berjudul tentang As-Sihr wal Quhan, tentang sihir dan perdukunan yang ditulis oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Itu semua dibagikan gratis. Bahkan diterjemahkan. Bayangkan, mereka menerjemahkan itu buku-buku dengan berbagai macam bahasa. Diterjemahkan ke bahasa India, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Inggris, ya, ke bahasa ini, ke bahasa ini. Ini perhatian mereka luar biasa. Pemerintah Saudi perhatiannya ya terhadap masalah kesyirikan itu luar biasa. Ya, ditugaskan polisi-polisi, tentara-tentara
ya untuk mengawasi jamaah haji, jamaah umroh yang melakukan kesyirikan atau praktek-praktek yang berbau kesyirikan. Subhanallah ya. Perhatian mereka luar biasa terhadap perkara tauhid dan kesyirikan ini. Kenapa? Karena ini larangan terbesar dalam agama. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Taib. Apa dalilnya? Ya. Setelah beliau menyebutkan demikian, bahwa larangan terbesar adalah kesyirikan, kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu kesyirikan? Yang mana yang dimaksud dengan syirik? Nah, ini penting untuk diketahui. Ya. Penting diketahui yang mana itu syirik. Ya. Asy-Syaikh mengatakan wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah ma'ahu, bersama dengan Allah. Beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Maksudnya adalah dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, itu maksudnya. Beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Maksudnya apa? Dia ibadahi selain Allah, dia juga ibadahi Allah gitu. Allah dia ibadahi, selain Allah juga dia ibadahi. Terkadang dia berdoa kepada Allah, terkadang juga dia berdoa kepada selain Allah. Terkadang dia bernazar untuk Allah, terkadang juga dia bernazar untuk selain Allah. Itu namanya syirik. Ya, menyerahkan ibadah kepada Allah, dia juga serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan syirik. Jadi ibadahnya tidak murni untuk Allah. Ya, tidak murni untuk Allah, tapi ada juga untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan syirik. Nah, inilah yang dilarang dalam agama. Inilah yang larangannya sangat besar dalam agama, ketika seorang hamba ya beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Seperti tadi, kadang dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Kadang dia meminta beristighatsah kepada Allah, kadang juga beristighatsah kepada selain Allah. Begitu. Intinya ibadahnya tidak murni diberikan kepada Allah. Kadang kepada Allah, kadang juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Nah, ini namanya syirik. Dan ini, definisi ini, ikhwani wa akhwati fillah, definisi ini disebutkan oleh penulis, ya. Definisi ini disebutkan oleh penulis, ya. Karena inilah yang banyak terjadi di alam semesta ini. Kesyirikan yang seperti inilah yang banyak terjadi di alam semesta ini. Ya. Nah, walaupun ada kesyirikan dalam bentuk yang lain. Ada kesyirikan dalam bentuk yang lain ya, banyak kesyirikan itu. Ya. Tapi kesyirikan yang paling banyak terjadi adalah kesyirikan dalam masalah ibadah. Ibadah. Ibadahnya diserahkan kepada yang lain. Ya kan? Ini yang banyak terjadi. Ada juga kesyirikan dalam bentuk yang lain. Ya, seperti syirik dalam masalah ketaatan. Ya, syirik dalam masalah halal wal haram. Ya, dan itu pembahasannya lebih luas dibahas di kitab Tauhid. Itu pembahasannya luas dibahas di kitab Tauhid. Nah, tapi definisi yang disebutkan oleh penulis tadi tentang masalah syirik, yaitu da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah, bersamaan dia juga beribadah kepada Allah. Ini definisi yang disebutkan oleh beliau karena ini yang banyak terjadi di alam semesta, kesyirikan dalam bentuk ibadah. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wa dalilu qauluhu ta'ala." Dan dalilnya, dalil apa? Dalil bahwasanya larangan terbesar adalah kesyirikan. Larangan terbesar adalah kesyirikan. Apa dalilnya? Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dalilnya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Beribadalah kalian hanya kepada Allah. Ini tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kalian, ya, jangan kalian menyekutukan Allah dengan siapapun. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Ya. Ini larangan. Jangan kalian menyekutukan Allah. Dengan siapa? Dengan siapapun. Apakah dia nabi, malaikat, manusia, batu, pohon, atau yang lainnya. Jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Dengan apapun, apapun itu dari makhluk ciptaan Allah dan dengan siapapun. Jangan. Tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun yang ada di dunia ini. Iya. Baik. Ini dalilnya. Ini dalil yang disebutkan oleh beliau bahwasanya kesyirikan adalah larangan terbesar. Baik. Pertanyaannya, dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi mana pendalilan penulis? Sehingga penulis menyimpulkan dari ayat itu bahwa kesyirikan adalah larangan terbesar. Dari sisi mana pendalilannya? Ya, perhatikan. Dari sisi ayat ini adalah ayat yang disebut dengan ayat al-huququ al-asyarah. Ayat yang disebut dengan ayat al-huququ al-asyarah. Ya, 10 hak. 10 hak. Ya kan? Baik. Ayat 10 hak ya. Baik. Nah, ketika Allah menyebutkan 10 hak, 10 hak ya, ada 10 hak di ayat itu. Maka yang paling pertama yang Allah sebutkan yang mana? Yang paling pertama yang Allah sebutkan apa? Wa'budullah. Ini dia. Wala tusyriku bihi syai'a. Karena ini yang paling pertama disebut, berarti ini yang paling besarnya. Karena dia yang paling pertama diurut. Paham ya? Itu sisi pendalilannya. Ya. Karena dia paling pertama disebut di ayat, berarti dia yang paling besar, dia yang paling penting. Naam. Ya. Maka kesyirikan ini adalah larangan terbesar. Ini dalilnya ya. Kemudian ada dalil-dalil yang lain. Dalil-dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Kata Allah, "Qul wahai Muhammad, katakan." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hamba Allah. Ta'alu, kemarilah kalian. Atlu, aku akan bacakan kepada kalian, aku akan sampaikan kepada kalian ma harrama rabbukum 'alaikum. Apa saja yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian. Nah, jadi di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyeru, memanggil seluruh hamba-hamba Allah. Untuk kemudian disampaikan kepada mereka apa yang Allah haramkan kepada mereka. Nah, apa yang Allah haramkan kepada hamba di ayat itu? Di ayat itu disebutkan ada 10. Ada 10 yang diharamkan oleh Allah pada ayat itu. Ada 10. Iya. Dan semuanya dosa besar. Semuanya dosa yang sangat besar. 10 itu. Tidak ada dosa kecil. Semuanya dosa berbahaya. Tidak ada satupun dosa kecil. Ya. Saking berbahayanya dosa ini, 10 dosa ini, sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, panggil mereka. Panggil semua hamba, katakan kepada mereka, kemarilah kalian, aku akan sampaikan kepada kalian 10 dosa yang Allah haramkan kepada kalian. Baik, apa 10 dosa itu? Ya, bisa dilihat di surah Al-Isra. Ya, bisa dilihat di surah Al-Isra. Ya, bukan, surah Al-An'am, afwan.
Surah Al-An'am. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuq, dan seterusnya. Itu disebutkan di surah Al-An'am. Baik. Nah, perhatikan. Ada 10 dosa di situ. Semuanya dosa berbahaya. Ketika Allah sebutkan 10 dosa, maka yang paling pertama yang Allah sebut apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Itu yang paling pertama itu. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah dengan siapapun. Jangan. Baru kemudian Allah sebutkan dosa yang kedua, yaitu jangan durhaka kepada orang tua. Tidak boleh durhaka. Itu yang kedua itu. Kemudian yang ketiga disebutkan apa? Wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena miskin. Sebagian orang karena tidak sanggup membiayai anaknya, maka dia bunuh anaknya. Ya, ini dosanya luar biasa ini kan? Dosanya luar biasa. Ya. Membunuh anak sendiri, apalagi dia bunuh karena dasarnya miskin. Itu dosanya tambah besar lagi. Ya kan? Ya. Dan seterusnya. Bisa dilihat di surah Al-An'am. Ya, maka kita lihat. Ternyata dosa kesyirikan itu lebih besar daripada durhaka. Dosa kesyirikan itu lebih besar daripada membunuh anak sendiri. Ya. Itu di Al-Quran. Ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyu dhanbi a'dham?" Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Dosa yang paling besar itu adalah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu yang pertama itu disebut. Terus Nabi ditanya lagi, "Tsumma ayyun?" Setelah itu ya Rasulullah, dosa apa lagi? Maka Nabi menjawab, "Antaktula waladaka khasyata ayyakula ma'aka." Yaitu engkau membunuh anakmu sendiri. Coba ya kan? Engkau membunuh anakmu sendiri. Kenapa dia bunuh anaknya? Karena khawatir ikut makan bersamanya. Artinya dia bunuh karena ya tidak bisa dia biayai, tidak sanggup dia biayai. Nah, ya kekurangan beras, kekurangan ini, maka sudahlah. Ya daripada kita kekurangan, ini anak dibunuh saja. Ini luar biasa dosanya ya. Saya perhatikan, ternyata ya Nabi menyebutkan yang paling besar dosanya apa? Kesyirikan. Baru yang kedua disebut apa? Membunuh anak karena takut miskin. Kemudian Nabi ditanya lagi, "Ya Rasulullah, setelah itu dosa apa lagi?" Maka Nabi menjawab, "Antuzaniya bihalilati jarika." Yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Na'udzubillah. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya, kita tahu berzina hukumnya haram dan dosanya besar. Ya, pelakunya di dunia ini diancam apa? Dirajam, dilempar batu sampai mati karena besarnya itu dosa. Apalagi kalau yang dia zinahi istri tetangganya, na'udzubillah. Ya, apalagi kalau yang dia zinahi bukan orang lain, bukan wanita-wanita yang lain, tapi yang dia zina adalah istrinya, tetangganya sendiri. Na'udzubillah ya. Itu tambah besar lagi dosanya. Ya, Nabi mengatakan, ya, la antazniya ya bi asyri niswatin, engkau berzina dengan 10 wanita, itu aisaru, lebih ringan dosanya daripada berzina dengan 1 wanita tapi istri tetanggamu. Perhatikan, engkau berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan dosanya daripada kamu berzina dengan biimrati jarika, dengan 1 perempuan tapi istrinya tetanggamu. Besar lagi dosanya.
Tapi ternyata bersamaan dengan itu, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, yang mana lagi besar dosanya? Nabi ternyata menyebutkan syirik jauh lebih besar dosanya daripada berzina dengan istri tetangga. Menunjukkan kepada kita luar biasa haramnya ini kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari juga, ijtanibus sab'al mubiqat. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhi. Jauhi, jangan dekati. Nabi ingatkan, jauhi, jangan pernah dekati. Apa? 7 dosa yang membinasakan. 7 dosa yang membinasakan. Nabi tidak lagi berkata 7 dosa besar. Tidak. Nabi langsung mengatakan 7 dosa yang kalau kalian lakukan, kalian akan binasa. Ya, al-mubiqat. Ya, kalian akan hancur. Kapan kalian melakukan ini 7 dosa, hancur hidup kalian. Binasa hidup kalian dunia akhirat. Iya. Ya, mubiqat itu, ya kata mubiqat, itu akhwat sekalian, itu asalnya mubiqat itu digunakan untuk orang yang jatuh dari ketinggian, kemudian kepalanya duluan sampai di tanah. Ya. Jatuh dari ketinggian baru apa? Kepalanya duluan sampai. Kira-kira kalau ada orang jatuh dari bangunan tingkat 3, tingkat 4, baru kepalanya duluan sampai, kira-kira binasa atau tidak? Pasti binasa. Ya kan begitu? Bahkan boleh jadi kepalanya putus, lepas dari badan. Ya. Nah, jangankan jatuh dari ketinggian, jatuh dari sepeda motor saja, tidak pakai helm, baru kepala duluan sampai di aspal, orang bisa mati. Ya kan? Apalagi kalau jatuh dari ketinggian. Itu makna mubiqat. Dosa al-mubiqat yang membinasakan engkau. Betul-betul binasa, hancur hidupmu kalau kamu lakukan itu 7. Apa 7 itu? Apa 7 itu? 7 itu ya disebutkan yang pertama itu syirik. Asyirku billah. Lagi-lagi pertama disebut syirik. Baru disebut yang kedua as-sihru, sihir. Sihir itu membinasakan, menghancurkan hidup. Ya, kalau ada orang yang coba-coba belajar sihir, hancur hidupnya itu. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya makan harta anak yatim. Makan hartanya anak yatim. Hati-hati para pengelola panti asuhan yang menampung anak yatim. Jangan sampai dimanfaatkan untuk ya menghidupi diri sendiri. Hati-hati, makan harta anak yatim bahaya. Yang kelima, wa aklur riba, makan harta riba. Orang-orang yang bergelut pada riba hancur hidupnya itu. Dunia akhirat hancur hidupnya kalau tidak bertobat. Terus apa lagi? Wa aklir riba. Ya, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Sementara berjihad, berperang lari. Lari dari peperangan. Kemudian yang ketujuh, menuduh wanita berzina tanpa bukti. Ya, ini masalah menuduh orang tanpa bukti, bahaya. Dosanya membinasakan, menghancurkan kita. Nah, perhatikan, dari 7 dosa yang membinasakan tadi pertama yang disebut apa? Kesyirikan. Lebih menghancurkan itu kesyirikan daripada riba. Ya, kita biasa dengar, ya hancur hidupnya gara-gara riba kan? Ketahuilah ikhwah akhwat sekalian, orang yang syirik lebih hancur hidupnya itu. Lebih hancur hidupnya orang yang berbuat syirik daripada orang yang bergelut pada riba. Ya, makanya disebutkan dia di urutan pertama. Hati-hati. Barakallahu fikun. Hati-hati, ini masalah kesyirikan ini ya, sebab dia adalah ya dosa yang sangat besar sehingga dia larangannya juga sangat besar. Taib. Kemudian di sini ada keterangan yang sangat bagus dari Syekh Nu'man ya. Syekh Nu'man Al-Watar, ya, salah satu ulama dari Yaman, Syekh Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watar.
Ya, dalam syarahnya beliau terhadap kitab ini ya. Tapi beliau menyebutkan di sini, akhwat sekalian, ya, kenapa kesyirikan ini adalah larangan terbesar? Kenapa ini paling dilarang? Larangannya kencang, larangannya keras daripada yang lain. Ya, riba dilarang, betul. Zina dilarang. Ya, judi dilarang, minum khamr dilarang, durhaka dilarang. Tetapi kesyirikan larangannya lebih besar. Larangannya lebih keras. Ya, kenapa demikian? Beliau mengatakan, wa innama kana a'dhamu ma nahallahu anhu syirka li asbabin minha. Sesungguhnya ya, larangan terbesar yang Allah larang itu kesyirikan. Kenapa? Karena beberapa sebab. Karena beberapa sebab. Yang pertama kata beliau, anna syirka muhbitun li jami'il a'mal. Karena kesyirikan itu menghancurkan, menghilangkan, menghapus semua amalan. Ini bahayanya. Kenapa kesyirikan paling dilarang dibandingkan yang lain? Karena kesyirikan ini beda dengan yang lain. Kalau kesyirikan ini menghilangkan, menghapus semua amalan. Semua amalan dihapus oleh syirik. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qabli." Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Apa wahyunya Allah? La in asyrakta, kalau engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa rugi? Karena 20 tahun, 40 tahun beramal, ternyata semuanya terhapus. Ya kan? Rugi betul itu. Coba bayangkan, kalau sudah 50 tahun beramal, banyaknya amalnya itu, 50 tahun sudah beramal. Puasa tiap Ramadan, tarwih tiap malam, bahkan tarwihnya 3 juz satu malam kan? Sedekahnya luar biasa. Umrohnya tidak bisa lagi dihitung. Berkali-kali umroh. Bahkan mungkin dia punya travel. Ya, dia punya travel yang selalu membawa jamaah. Haji, tiap tahun haji. Tapi ternyata seluruhnya apa? Terhapus, tidak ada yang tersisa satupun. Apa? Karena syirik. Bukankah itu kerugian besar? Itu kerugian besar. Tentu tidak mau rugi ya. Ya sama dengan orang yang berbisnis misalnya kan. Berbisnis ya. Misalnya berbisnis batu kapur ya. Yang sekarang ini ramai. Batu kapur. Dia Masya Allah dia sudah jual rumah. Bayangkan rumahnya dijual. Mobilnya dijual. Apalagi sepeda motornya dijual. Akhirnya dia naik Gojek. Ya. Sepeda motor dijual. Rumah dijual. Hanya kontrak. Ya. Ternyata tidak ada hasil dia dapat. Semua hasil jualannya tadi, dia jual tadi hasilnya, modalnya semua habis. Tidak ada satu pun yang tersisa. Kenapa? Hilang dimakan batu kapur. Itu kan kerugian. Banyak orang stres. Coba perhatikan, banyak orang stres, melamun. Ya, stres. Ya, maka tentunya orang yang kehilangan amal soleh itu jauh lebih stres di hari kiamat. Kalau orang stres kehilangan harta benda di dunia ini bangkrut, maka ketahuilah orang yang kehilangan amal soleh di hari kiamat akan jauh lebih stres. Ya, hati-hati. Ya, makanya kesyirikan ini paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena dia menghancurkan, menghanguskan seluruh amalan. Beda kalau zina. Ya, kalau zina, kalau ada orang berzina, apakah perbuatan zinanya menghancurkan amalannya? Tidak. Cuma dia berdosa kan? Tapi apakah sholatnya hilang? Enggak hilang sholatnya. Tetap ada sholatnya dan ditimbang di hari kiamat. Ya, boleh jadi timbangan ibadahnya lebih berat daripada maksiatnya kan begitu. Ya, atau boleh jadi dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Tapi apakah zina menghancurkan amalan? Tidak sama sekali. Tidak. Orang yang minum khamr. Orang yang minum khamr. Apakah seluruh ibadahnya hilang? Enggak hilang semua ibadah. Hanya hilang sebagian. Ya, hanya hilang sebagian.
Orang yang minum khamar itu, kata Nabi, man syariba, siapa yang minum khamar, wasakira, dia teler, lam tuqbal lahu salatul arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi yang korban salatnya 40 hari. Itu kalau minum ballo, minum khamar. Ya. Tapi apakah puasanya hilang? Tidak. Apakah sedekahnya hilang? Tidak. Apanya yang hilang? Salatnya. Berapa? 40 hari salatnya hilang gara-gara minum khamar satu kali. Tapi orang berbuat syirik, apanya yang hilang? Semuanya hilang. Bukan hanya 40 hari salatnya, ya 80 tahun salatnya itu hilang semua. Bukan hanya salatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, semua kebaikan-kebaikan yang susah payah dia lakukan seketika terhapus gara-gara kesyirikan. Makanya bahaya. Bahaya itu kesyirikan. Itulah sebabnya kenapa Nabi di awal berdakwah, ya Nabi ketika berdakwah di awal-awal dakwah, ya itu tidak ada sholat itu awal-awal dakwah kan? Ada perintah sholat? Tidak ada. Sholat 5 waktu itu tidak ada di awal-awal dakwah. Tidak ada. Puasa Ramadan itu tidak ada di awal dakwah. Tidak ada puasa Ramadan. Tidak ada. Kenapa? Karena percuma orang puasa, percuma orang sholat kalau kesyirikan masih dilakukan. Makanya Nabi di awal dakwah itu fokus memberantas kesyirikan. Ya, fokus mengajak kepada tauhid dan memberantas segala kesyirikan. Setelah bersih dari kesyirikan baru apa? Baru kemudian disyariatkan sholat. Ya. Seperti orang mau menanam ya. Kalau orang mau menanam, apanya dulu dibersihkan? Ya rumputnya kan? Rumput dibersihkan. Ya kan? Semuanya dibersihkan, ini dicangkul, di apa. Setelah bersih semua baru ditanam. Ya, percuma orang menanam kalau belum dibersihkan rumputnya kan, ditanam aja tidak jadi-jadi. Tidak berhasil gitu ya, malah merugi kita. Capek tenaga, capek biaya, tidak ada hasil. Makanya bersihkan dulu ya tanamannya, bersihkan dulu lahannya, baru menanam. Bersihkan dulu ya diri kita dari kesyirikan, baru dibangun itu amal soleh. Begitu ya. Baik, itu yang pertama. Jadi kenapa ya kesyirikan itu adalah larangan terbesar? Sebabnya yang pertama karena kesyirikan itu menghapuskan semua amalan. Yang kedua kata beliau ya, inna syirka la yaghfiruhu Allahu liman laqiyallaha bihi min ghairi taubatin. Karena kesyirikan itu kalau seorang hamba lakukan bertemu dengan Allah tidak bertobat, maka di hari kiamat Allah tidak mengampuninya. Allah tidak mengampuninya. Kalau ada orang di dunia ini berbuat syirik tidak bertobat baru mati, dia bertemu Allah belum bertobat dari kesyirikannya, maka di hari kiamat tidak akan pernah diampuni itu dosa kesyirikannya. Beda dengan dosa lain. Beda dengan dosa lain. Dosa zina, ya khamar. Kalau ada orang di dunia ini pernah minum khamar, sementara minum khamar, ya dia lari ke tengah jalan, ya dikira itu mobil semut, padahal di depannya truk yang berapa ban itu, ya kan? Nah, karena banyak orang teler tidak sadar, dikira itu semut. Nah, dia langsung ke depan, ya ke tengah jalan, ditabrak sama truk, mati dia. Dalam keadaan minum khamar, na'udzubillah tidak bertobat. Nah, orang seperti ini, yang minum khamar tadi, itu masih ada kemungkinan diampuni dosanya di hari kiamat. Ada kemungkinan diampuni. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, ya, dia misalnya ada orang ya naik kapal, naik kapal laut. Ya, untuk apa? Mau kemana? Mau ke suatu tempat. Mau apa ke sana? Mau melakukan acara tertentu. Seperti acara apa? Acara, ya ada istilah orang Bugis, papan retasi. Papan retasi ya. Ya, paritasi itu ya tiap tahun dilakukan itu, di Pangkep biasanya itu. Ya, tiap tahun itu dilakukan. Jadi nelayan-nelayan itu naik kapal, mereka bawa pisang, bawa kepala sapi atau kepala kambing, kemudian mereka lepas di laut. Ya, dalam bentuk sesak
Itu kan syirik, jelas itu syirik. Nah, sementara mereka naik kapal misalnya, tiba-tiba kapalnya tenggelam, mati semua. Berarti mati dalam keadaan syirik. Na'udzubillah. Nah, orang yang ditabrak truk tadi, yang ditabrak truk karena minum balok tadi, dengan orang yang tenggelam di kapal, ya karena syirik, yang mana lebih bagus ini? Lebih bagus yang ditabrak truk tadi. Kenapa? Karena orang itu di hari kiamat masih ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi orang yang mati tadi tenggelam di kapal tadi, itu tidak ada harapan diampuni dosanya tidak mungkin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mana dalilnya? Boleh bawakan dalil, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan. Allah ampuni apa? Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Di hari kiamat Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tidak akan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa selain kesyirikan itu Allah akan mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Syekh, innallaha harramal jannata 'alal musyrikin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi orang-orang yang musyrik. Ya, Allah haramkan surga bagi orang yang musyrik. Ya. Berbeda dengan orang yang tidak musyrik. Kalau orang yang tidak musyrik tetap akan masuk surga, walaupun kemudian diazab dulu di neraka. Tapi ujung-ujungnya pasti masuk surga. Dia pasti akan merasakan bagaimana nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang berbuat syirik tidak. Haram baginya surga. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana minumannya surga. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana makanannya surga. Dia tidak akan pernah merasakan bagaimana tempat tidurnya surga. Buah-buahannya surga. Bidadarinya surga. Bahkan dia tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya melihat wajah Allah di surga. Ya, ini orang yang berbuat syirik. Na'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Kemudian yang keempat, annal musyrika mukhalladun finnar. Sesungguhnya orang yang musyrik itu kekal di dalam neraka. Masuk neraka dan kekal, tidak akan keluar selama-lamanya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak musyrik. Ya, kalau dia masuk neraka pasti akan keluar suatu saat. Tapi orang yang musyrik itu pasti neraka, kekal, tidak akan keluar selama-lamanya. Dia tidak akan pernah merasakan kenyamanan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik di dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, dan beberapa sebab yang beliau sebutkan ya. Ya, ada berapa sebab, ada 8 ya. Saya pikir apa yang kita sebutkan tadi 4 sebab itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup ya untuk menunjukkan ya betapa besarnya larangan berbuat syirik, karena memang bahayanya besar sekali ya. Ya, menghapus semua amalan, tidak diampuni oleh Allah di hari kiamat, ya diharamkan di surga dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, ya, dan ada lagi sebab-sebab yang lain yang beliau sebutkan di kitabnya beliau ini, hafizahullah taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, dengan demikian ya selesai ya muqaddimah yang ketiga dari kitab Al-Usul As-Salasah. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada inti kitab ini ya. Kita akan masuk pada inti kitab ini setelah 3 muqaddimah yang telah kita lewati biiznillah taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.